Welcome to the story. Kisah Abu Nawas salah arah kiblat gara-gara sajadahnya. Abu Nawas pada suatu hari pergi ke luar kota untuk menemui sahabat lamanya. Dia membawa perbekalan seadanya dan berangkat menuju rumah temannya itu. Singkat cerita, sampailah ia di rumah sahabatnya. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas memberi salam saat mengetuk pintu rumah sahabat lamanya. Ketika pintu rumah dibuka, sahabatnya kaget bercampur bahagia. "Waalaikumsalam Abu Nawas, apa kabarmu?" jawab sahabatnya sambil memeluk Abu Nawas. "Mari silakan masuk," ajak sang sahabat Abu Nawas. Mereka berdua saling melepar rindu dan terlibat perbincangan yang penuh canda tawa. Setelah mengobrol ke sana kemari, terdengarlah suara azan asar. "Wahai kawan, aku minta izin sholat di rumahmu," pinta Abu Nawas. "Oh, silakan Abu Nawas, aku mau keluar sebentar untuk membeli makanan," ujar sahabat Abu Nawas. Abu Nawas lalu ke kamar mandi untuk berwudu. Tapi saat akan melaksanakan sholat, ia bingung kemana arah kiblat. Ingin bertanya, tapi sahabatnya sedang keluar beli makanan. Abu Nawas pun coba menunggu sahabatnya pulang. Lama menunggu, ternyata sahabatnya tidak kunjung datang juga. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sendiri ke arah mana kiblat sholat. Abu Nawas menggelar sajadahnya dan mulai menunaikan sholat. Tidak beberapa lama kemudian sahabatnya datang. Ia tertawa melihat Abu Nawas sholat menghadap kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, sahabatnya memberitahu, "Hai Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ." "Apakah arah salatku salah?" tanya Abu Nawas. "Tidak, hanya saja arah sajadahmu yang salah," jawab sahabatnya. "Kalau begitu tegur saja sajadahku, jangan aku," balas Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama-sama. "Ya sudah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu kita baru makan-makan," ujar Abu Nawas kepada sahabatnya. Allahu a'lam bishawab. Abu Nawas ajak senang-senang prajurit istana, tapi kok di kuburan? Suatu pagi Abu Nawas sedang duduk-duduk di lantai teras rumahnya. Mendadak datanglah beberapa prajurit istana. "Pak tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya seorang prajurit istana yang ternyata komandan prajurit. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas malas-malasan. "Di manakah tempat itu?" tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat yang bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetnya mereka karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya sebuah perkuburan yang sangat luas. Tentu hal ini membuat para prajurit berang karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Wahai Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Abu Nawas terkesan asal bicara.
Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan kepada para anak buahnya. "Engkau akan aku bawa ke panglima kami," tambah komandan kepada Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja, bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan prajurit terkejut dan merasa heran. Setelah itu, Panglima mendekati Abu Nawas. "Tuan, maafkan perbuatan anak buah hamba ini," kata Panglima itu dengan sangat sopan. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajurit. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyeliputi mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang telah engkau sangkakan kepadamu?" tanya Panglima. "Wahai Panglima, mereka memintaku menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas dari fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan istana langsung buru-buru mendekati Abu Nawas. "Maafkan hamba, Tuan Abu Nawas. Andai saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima," kata komandan lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," tutur Abu Nawas. "Anda benar, tuanku," jawab komandan dengan malu hati. Allahu a'lam bishawab. Cuma Abu Nawas yang bisa bikin panci jadi beranak. Abu Nawas menyatakan bisa membuat panci beranak. Dikisahkan sosok Abu Nawas yang pengetahuan fikihnya selevel dengan Abu Hanifah. Tapi karena sering menyeleneh, jadi kerjaannya menghibur dengan cerita yang penuh makna. Kisahnya bermula ketika Abu Nawas meminjam panci kecil ke tetangganya. Tapi pancinya tidak dikembalikan hingga tetangga itu menagihnya. "Abu Nawas, mana panci saya?" Abu Nawas menjawab, "Wah, saya lupa, sebentar ya." Panci yang kecil itu ternyata melahirkan panci yang besar. "Ini panci kamu menjadi dua. Panci kamu beranak di rumah saya," ucap Abu Nawas. "Terima kasih, Masya Allah, pinjam-meminjam pun berakhir." Meski tidak masuk akal, tetangganya menerima begitu saja. Dia tidak mempermasalahkan karena merasa diuntungkan. Dia tidak bertanya kenapa panci itu bisa beranak. Selang beberapa waktu, Abu Nawas meminjam panci lagi ke tetangga yang sama. Ketika meminjamkan yang kedua kali, tetangganya berharap panci itu akan beranak lagi. Tepat tetangga itu meminjamkan pancinya lagi, Abu Nawas lagi-lagi lama tidak mengembalikannya. Akhirnya si tetangga mendatangi Abu Nawas. "Abu Nawas, mana pancinya kok lama sekali dikembalikan?" tanya dia. Tetangganya membayangkan kalau kemarin anak pancinya satu, berarti
Kalau lebih lama begini anaknya bisa 2 atau 3. Tapi dia malah mendapat jawaban berbeda dari Abu Nawas. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Panci kamu meninggal di rumah saya. Gak mungkin Panci meninggal. Mana ada Panci meninggal? Ucap tetangga dengan marah-marah. Inilah manusia. Kalau yang menguntungkan diterima, kalau yang tidak menguntungkan tidak mau menerima. Tetangganya menyahut, mana mungkin Panci bisa meninggal? Kamu pikir Panci bisa beranak? Kenapa waktu Panci beranak kamu tidak berkomentar, tapi ketika Panci mati kamu berkomentar? Tanya Abu Nawas balik. Inilah manusia, kalau menguntungkan pura-pura tidak masalah, kalau merugikan mulailah dia menggunakan akal, kesadaran, atau kewarasannya, lanjut Abu Nawas. Ustadz Ali Hasan menerangkan dalam bahasan takdir manusia punya akal yang sangat terbatas, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ciptaannya tidak terbatas. Apalah yang terbatas ini yang mampu menguraikan semuanya yang tidak terbatas? Tanya Ustadz Ali Hasan secara retoris. Ia melanjutkan terkait takdir ketika membaca basmalah umat manusia sadar semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang buruk, hanya kadang manusia seperti tetangga Abu Nawas. Dia menerangkan dalam kitab suci Al-Quran sudah banyak arahan dan petunjuk, terutama terkait ketetapan yang tidak enak. Berapa banyak pahit yang kamu tidak suka, di situ banyak kebaikan, dan berapa banyak yang kamu sukai, ternyata di balik yang manis itu banyak masalah yang bahaya. Tukasnya, Allahu a'lam.